Ya, oke baik. Hari ini kita bahas tentang protein, sehingga di sini akan saya berikan pendahuluan terlebih dahulu tentang apa itu protein. Nah, jadi protein ini ditemukan namanya pada tahun 1834 dan 38. Nah, ini berasal dari kata Yunani proteos. Nah, ini artinya adalah penting atau yang utama. Karena memang protein ini di dalam tubuh ini memiliki banyak peranan ya. Nanti kalian bisa lihat untuk fungsi-fungsinya apa saja. Baik itu untuk pembentuk struktur, kemudian ada juga fungsional seperti enzim, dan hormon dan lain-lain. Nah, itu semua dasarnya adalah molekul protein. Nah, protein ini memiliki jenis polimer namanya. Jadi gabungan antara monomer-monomer gitu. Nah, monomernya apa? Monomernya itu adalah nanti asam amino. Nah, asam amino satu dengan asam amino yang lain mereka dapat bergabung membentuk suatu protein nanti namanya. Nah, penggabungan itu mereka tentunya ada proses ikatan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain. Nah, kita sebut sebagai ikatan peptida di sana. Nah, ikatan peptida nanti sifatnya termasuk dalam interaksi ikatan kovalen. Nah, nanti bedanya antara kovalen, ionik, kemudian ikatan hidrogen nanti kita bahas di kimia farmasi dasar ya nanti di minggu-minggu selanjutnya. Nah, di sini bentuk dari monomer asam amino, bentuk umumnya seperti ini kalau teman-teman bisa lihat. Jadi struktur asam amino ini pasti dia akan mengikat gugus amina, gitu. NH2 atau kalau di sini kenapa beda? Jadi yang sebelah kiri ini yang berwarna ini merupakan gugus asam amino apabila dia berada dalam kondisi Zwitter ion. Zwitter ion adalah kondisi di mana asam aminonya itu memiliki muatan 0 ya. Jadi di sini kan COO, gugus karbonil di sini COO, di sini minus. Kemudian kalau untuk NH2-nya apabila ketambahan muatan plus dia jadi NH3 plus. Jadi saling menyeimbangkan. Jadi di sini muatan dari asam aminonya adalah 0. Jadi nanti dijelaskan di slide selanjutnya oleh saya apa yang dimaksud Twitter ion. Jadi yang selanjutnya yang di sebelah kanan ini yang struktur umum yang ada di asam amino, dia pasti mengandung gugus NH2 di sini, gugus amina. Kemudian pasti mengandung gugus karboksilat. Nah, nanti yang membedakan adalah rantai karbon di sini. Rantai karbon di sini nanti akan berbeda-beda. Ada yang bentuknya aromatis, ada yang rantai lurus ataupun nanti siklo nanti ada 20 asam amino yang paling sering ditemukan ya. Jadi sebenarnya asam amino itu banyak sekali gitu, tapi yang paling dominan dibahas gitu ya di makhluk hidup itu hanya sekitar 20 asam amino. Nah, karena tadi dikatakan bahwa suatu protein ini merupakan suatu polimer, jadi gabungan antara monomer asam amino dengan asam amino yang lain. Nah, di sini ada penjelasan reaksi pembentukannya. Jadi apabila suatu asam amino itu bergabung, dia akan mengalami proses dehidrasi, membentuk suatu asam amino gitu, atau membentuk suatu protein nantinya. Asam amino satu dengan asam amino yang lain. Nah, ini gabungan antara dua asam amino misalnya. Di sini ada alanin dan juga glisin. Dia bergabung dengan reaksi apa yang dinamakan reaksi dehidrasi atau kehilangan H2O ya. Masih ingat kemarin kehilangan H2O, jadi H2O ada di bagian produk di sini. Selanjutnya nanti yang akan membentuk ikatan peptida adalah ini di bagian yang saya kotakkan di sini. Jadi hidroksil dari karbonil dia akan hilang. Ya, di sini ya penjelasannya. Hidroksil pada gugus karboksil akan hilang.
dan dia akan berinteraksi dengan atom hidrogen dari gugus amina. Itu selanjutnya di sini setelah bergabung dia disebut sebagai ikatan peptida ya antara karbonil dengan NH. Selanjutnya tadi produknya dia mengalami pelepasan H2O. Nah, selanjutnya reaksi ini juga dapat mengalami reaksi balik ya dari bentuk yang sudah terpolimerisasi atau bergabung, dia bisa kembali lagi menjadi asam amino masing-masing gitu, yang dinamakan reaksi hidrolisis ini ya. Kalau kalian lihat kan di sini bolak-balik reaksinya. Jadi kalau kebalikannya berarti hidrolisis. Hidrolisis kan berarti membutuhkan air ya. Hidrolisis berarti ya sama saja gitu. Jadi misalnya ini contohnya aleniglisin ditambah H2O tentunya dengan proses misalnya ada pemanasan di sini. Nah, di sini bisa dia mengalami pemutusan ikatan. Nah, pemutusan ikatannya itu ada di sini. Ikatan peptidanya akan putus. Kemudian molekul H2O akan masuk ke sini dengan membentuk di sini gugus hidroksil dan juga nanti atom H akan bergabung lagi dengan NH. Jadi seperti itu gambarannya. Bentar. Nah, di sini untuk gambaran secara komputasi ya, kalau untuk melihat lebih jelasnya, misalnya di sini ada suatu protein tertentu. Nah, protein itu kan terhubung tersusun dari asam amino 1 dengan yang lain. Di sini ada asam glutamat, glisin, serin dan juga lisin. Nah, ikatan peptidanya berada di mana gitu. Ikatan peptidanya seperti ini. Tadi ya gabungan antara di sini ada C karbonil, CO dengan NH di sini. Nah, selanjutnya asam amino 1 dengan yang lain sebenarnya tidak hanya ikatan peptida yang terbentuk di sana. Nanti protein gitu ya, misalnya kolagen ataupun misalnya suatu DNA gitu. Nah, mereka itu kan banyak ya asam aminonya, nggak hanya satu atau dua atau tiga gitu, tapi ribuan asam amino tersusun di sana. Nah, nanti mereka tersusun secara kuat dengan ikatan kovalen yang disebut ikatan peptida tadi. Tapi nanti di dalam tubuh tentunya dia nggak hanya ikatan itu saja gitu, karena mereka bentuk strukturnya tuh nggak hanya lurus, dia bisa misalnya globular, itu kan globular dia berkumpul gitu ya, seperti bola gitu ya. Atau dia bisa bentuknya sheet gitu, seperti lipatan-lipatan. Jadi nanti strukturnya dia beda-beda. Nah, asam amino 1 dengan yang lainnya juga bisa berinteraksi dengan yang dinamakan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen juga bisa memperkuat struktur dari suatu protein. Selanjutnya ada juga di sini ikatan disulfida. Nah, ikatan disulfida nanti ada hubungannya dengan asam amino yang disebut sistein. Karena di asam amino sistein itu mengandung atom S, sulfur ya. Atom sulfur dengan atom sulfur di asam amino sistein yang lain, dia bisa bergabung juga. Nah, yang disebut sebagai ikatan disulfida. Nah, ini ikatannya juga kovalen jenisnya. Selain itu ada juga yang disebut sebagai gaya dispersi. Gaya dispersi ini seperti misalnya gaya van der Waals gitu. Hampir sama sebenarnya dengan ikatan hidrogen, tapi yang membedakan hanya kalau van der Waals atau gaya dispersi ini kan lebih lebih ke arah ke medan listriknya ya, ke arah muatannya gitu, karena ada suatu gaya di sana, ada suatu muatan di sana, nantinya gaya antar kedua molekul dia akan bisa berinteraksi. Kemudian ada juga gaya dipol.
dipol ini ionik ya, lebih ke arah ionik. Jadi ada positif dan negatif tadi seperti bentuk Zwitter ionnya. Nah, nanti karena asam amino ini dia memiliki muatan positif dan negatif pada Zwitter ion. Nah, nantinya pada kondisi pH tertentu dia akan amfoter. Masih ingat nggak, ada yang tahu arti amfoter nggak? Di sini ada yang tahu? Protein itu dia sifatnya amfoter atau asam aminonya ya, monomernya itu sifatnya amfoter. Ada yang masih ingat? Mungkin dulu di SMA. Bagaimana? Ada yang mau menyampaikan? Ya, oke, belum ada ya. Mungkin lupa atau ada yang ingin menyampaikan? Tadi ada yang sudah on. Coba Mas Gregi nih. Amfoter, sudah pernah dengar Mas? Belum ya? Oke, belum ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum, nanti sambil di browsing gitu ya untuk lebih lengkapnya. Jadi kalau sifat amfoter itu dia cirinya kalian ingat saja gitu dengan amfibi gitu ya. Kalau makhluk amfibi dia kan bisa hidup di dua jenis ya, baik misalnya katak di daratan ataupun di perairan. Nah, sama suatu molekul protein ini disebut sebagai amfoter. Jadi dia bisa berapa namanya beradaptasi pada lingkungan, khususnya di lingkungan pH ya, derajat keasaman, baik itu asam ataupun basa. Jadi nanti suatu protein akan bisa merubah bentuknya sesuai dengan kondisi. Jadi misalnya kondisinya asam, nanti bergantung asam amino yang yang banyak ada di sana gitu. Misalnya asam aminonya yang banyak adalah asam aspartat gitu. Nah, nanti akan di slide selanjutnya akan dijelaskan juga sih gitu ya untuk nanti gimana sih pengaruhnya terhadap perubahan pH, nanti akan lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya di sini untuk jumlah asam amino yang dilihat berdasarkan ikatan peptidanya dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama disebut dipeptida, kemudian yang kedua tripeptida, yang ketiga tetrapeptida, dan yang terakhir adalah oligopeptida. Nah, kalian bisa lihat contohnya ada di sebelah kiri di sini yang disebut dipeptida berarti dia gabungan antara dua asam amino. Sedangkan tripeptida berarti 3, tetra 4, dan oligo berarti lebih dari 4. Nah, itu disebut oligopeptida ya, lebih dari 4 asam amino. Nah, itu tersusun menjadi suatu protein gitu. Nah, protein ini yang tadi saya katakan bahwa tersusun dari kombinasi 20 asam amino yang berbeda. Jadi yang common ya, yang paling umum itu jumlahnya ada 20. Nah, kita lihat untuk asam aminonya apa saja nanti. Nah, di sini gambaran fungsi dari protein itu apa saja. Jadi yang pertama ini adalah fungsi dalam makhluk hidupnya sebagai pengangkut atau pengikat oksigen. Tentunya kalian sudah sering mendengar ya hemoglobin ataupun serum albumin di dalam darah. Nah, itu merupakan jenis suatu protein. Selanjutnya jenis protein yang kedua yang fungsinya sebagai zat gizi atau yang ada di simpanan. Nah, itu contohnya adalah kasein yang ada di susu, kemudian ada gliadin di dalam jagung, ada ferritin juga. Nah, itu contoh sebagai gizi ya atau penyimpan cadangan makanan di dalam tumbuhan tersebut. Kemudian fungsi protein yang ada di otot. Nah, ini contohnya ada miosin, tubulin, aktin gitu.
Kemudian untuk penyusun jaringan, ini contohnya adalah keratin, kolagen. Keratin ada yang tahu ada di mana paling banyak protein ini? Atau kolagen, ada yang tahu di mana? Oke, kalau belum tahu nanti. Keratin itu di rambut. Ini Mbak siapa tadi? Mbak yang jawab belum klik. Afifah. Oke, Mbak Afifah. Oke, terima kasih ya feedbacknya. Betul sekali Mbak Afifah, keratin itu ada di rambut. Kalau kalian sering dengar gitu ya, kalau di iklan-iklan gitu, memperkuat keratin atau mengandung keratin seperti itu. Kemudian ini juga sebagai dasar, misalnya ilmu-ilmu forensik, pemeriksaan misalnya untuk ingin mencari apakah ini benar, misalnya ini bagian dari suatu tubuh seseorang gitu. Nah, itu bisa dilihat dari rambutnya juga gitu. Karena rambut itu ternyata dia adalah suatu protein. Jadi bisa digunakan sebagai pendeteksi suatu DNA ya. Jadi di rambut itu ada DNA-nya. Selanjutnya protein yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Ini ada antibodi, kemudian fibrinogen, kemudian ada juga bisa ular. Nah, bisa ular itu masuk dalam jenis protein juga. Kemudian yang terakhir adalah protein sebagai pengatur. Nah, ini contohnya ada di hormon ataupun contohnya misalnya adalah hormon insulin. Nah, ini masuk dalam jenis protein. Nah, selanjutnya komponen protein ini atau berdasarkan penyusunannya, dia sebenarnya dibagi dua secara umum. Jadi yang pertama adalah protein sederhana. Jadi protein sederhana ini dia hanya terdiri dari asam amino satu dengan asam amino yang lain, kemudian diperkecil lagi lebih detail adalah kandungan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Nah, ini sebenarnya untuk sederhana dan terkonjugasi juga komponen unsurnya hampir sama ya seperti ini. Namun nanti presentasinya yang akan berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua ada protein terkonjugasi. Nah, kalau tadi protein sederhana berarti tersusun dari monomer asam amino 1 dengan yang lain. Kalau terkonjugasi nanti si suatu protein dia akan terikat dengan grup prostetik yang lain gitu. Nah, dinamakan grup prostetik itu apa misalnya? Nah, contohnya seperti ini ya, ada di tabel ya. Nah, yang disebut sebagai lipoprotein, kalau nanti kalian lebih belajar di teori ya, biokimia mungkin juga akan sedikit disinggung. Itu berarti gabungan antara protein dengan senyawa lipid di sana. Maka disebut sebagai lipoprotein. Kemudian ada glikoprotein, dia gabungannya dengan molekul karbohidrat. Fosfoprotein dengan gugus fosfat. Kemudian ada hemoprotein. Nah, ini berikatan dengan gugus heme, misalnya di hemoglobin itu. Kemudian ada flavoprotein. Ini berikatan dengan flavin. Dan ada metaloprotein. Nah, ini metaloprotein biasanya ada di suatu enzim ya banyaknya. Nah, suatu enzim itu ada yang mengandung di sini unsur-unsur logam gitu, seperti logam besi, zinc, kalsium, molibdenum, kobalt. Nah, ini disebut sebagai metaloprotein. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kasein dalam susu berarti dia masuknya dalam gugus fosfat ya, seperti nanti di praktikum hari ini kita lakukan isolasi kasein dalam susu. Selanjutnya asam amino dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asam amino esensial dan yang kedua adalah asam amino non esensial. Nah, bedanya apa? Kalau untuk asam amino esensial ini berarti dia asam amino tapi tidak bisa disintesis dalam tubuh manusia. Jadi pasti kita perlu tambahan dari luar ya, dari eksternal. Jadi asam amino ini
hanya bisa diproduksi misalnya oleh hewan Ya. tertentu atau Oh, yang terakhir oleh tumbuhan tertentu. Mohon yang belum di-mute bisa di-mute dulu mungkin. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan. Tadi untuk asam amino esensial, jadi dia asam aminonya sangat dibutuhkan tubuh, tapi dia tidak bisa disintesis langsung oleh tubuh manusia. Nah, ini bisa diperoleh dari makanan. Contohnya asam amino yang tertulis di sini ada treonin, lisin, isolisin, valin, kemudian metionin, triptofan, histidin, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang disebut sebagai asam amino non esensial. Nah, asam amino ini dia nanti di dalam tubuh itu dapat disintesis dengan cara proses transaminasi. Jadi transaminasi itu seperti bayangannya adalah misalnya kita sudah mengkonsumsi protein yang mengandung asam amino lisin. Nah, nanti dari lisin akan dirubah atau mengalami proses transaminasi membentuk asam amino non esensial gitu. Jadi bahan bakunya itu ya berasal dari asam amino yang dari makanan misalnya seperti itu. Nah, ini untuk grafik ya perbandingan antara asam amino esensial yang ada di sayuran dan juga daging-dagingan. Yang sebelah kiri ini ada di sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan, dan yang sebelah kanan ini yang berasal dari asam amino hewani ya. Kita sebut saja hewani dan nabati. Nah, kita lihat di sini paling besar gitu ya, maksudnya di sini keberadaan yang lebih banyak itu kita lihat memang berasal dari hewani. Kita lihat di sini grafiknya hampir mendekati 100% di sini kalau kita bandingkan dengan yang nabati. Kemudian nah kita di sini bisa membandingkan juga misalnya ya, kita ingin misalnya kebutuhan asam amino metionin yang kita perlukan lebih banyak misalnya untuk memproduksi suatu hormon tertentu. Nah, biasanya nanti makanya ada pengarah gitu ya, misalnya kalian konsultasi ke dokter gizi gitu, misalnya kalian ingin membuat otot lebih bagus lagi yang pria biasanya. Nah, itu nanti akan difokuskan misalnya untuk konsumsi protein yang mengandung asam amino apa nih. Nah, seperti itu contohnya. Gambarannya ya kenapa misalnya ada yang meneliti seberapa banyak sih asam amino yang ada di misalnya di sini ada di daging ya, misal di daging sapi, kemudian ada di daging ayam, ikan, ataupun di susu. Ini kita lihat perbandingannya. Selanjutnya ini untuk yang ada di nabatinya, contohnya di cornmeal, kemudian di dates, kurma ya, di kurma juga dia mengandung protein juga yang cukup baik. Kemudian kacang-kacangan tentu juga mengandung banyak protein juga. Nah, selanjutnya di sini yang tadi kita bahas asam amino yang jumlahnya 20 yang paling umum atau paling dominan gitu di dalam tubuh. Pembagiannya seperti ini ya klasifikasinya. Jadi kita bagi menjadi 5 klasifikasi untuk asam amino. Yang pertama asam amino yang alifatik yang bersifat nonpolar. Jadi nonpolar alifatik jumlahnya ada 7. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat apa saja asam amino yang memiliki sifat nonpolar. Ini ada glisin, alanin, prolin, valin, lisin, isolisin, kemudian ada metionin. Nah, selanjutnya ada simbolnya. Simbol ini biasanya digunakan misalnya pada memudahkan untuk melihat penyusunan DNA ya. Nanti kalian bisa lihat misalnya singkatannya aja yang dituliskan alanin, berarti singkatannya ditulis A gitu supaya tidak terlalu panjang. Di sebelah kanan di sini ada MR atau massa molekul.
massa molekul yang besar, misalnya pada klasifikasi gugus asam amino nonpolar, di sini yang paling besar adalah metionin untuk berat molekulnya. Kemudian di sini ada informasi pKa values. pKa values ini adalah berhubungan dengan derajat keasaman. Derajat keasaman, jadi nanti bisa diketahui gitu ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, glisin. Glisin ini memiliki PI atau titik isoelektrik, atau di mana glisin ini memiliki muatannya netral ya. Jadi plus sama minusnya seimbang, yaitu pada pH 5,97. Nah, nanti dilihat nih pada pH, misalnya pada pH 2,38, berarti di sini yang dominan adalah gugus dari karbonil yang bersifat yang memiliki muatan minus ya, atau negatif di pH 2,34. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai aromatik ya, asam amino aromatik. Di sini contohnya adalah fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Nanti kita lihat bagaimana struktur molekulnya, kenapa disebut nonpolar, aromatik, polar di slide selanjutnya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai asam amino polar. Nah, polar di sini dia ada 3 jenis dibagi. Ada yang uncharged, ini tidak bermuatan. Selanjutnya ada yang bermuatan positif. Dan yang terakhir adalah bermuatan negatif. Nah, langsung kita lihat saja. Contohnya, ini ya kalau gabungannya seperti ini kita lihat satu persatu. Nah, untuk asam amino nonpolar tapi yang alifatik, ini kan ada 7 tadi ya. Kenapa disebut sebagai nonpolar? Karena di sini kita lihat atom karbonnya atau rantai karbonnya masih kecil ya, masih sedikit. Jadi dia masih bisa maksudnya memiliki atom karbon yang cukup banyak menurut saya. Jadi dia bersifatnya nonpolar, jadi dia lebih larut ke arah lipid ya. Kemudian di sini ada metionin yang tadi berat molekulnya cukup besar. Selanjutnya di sini ada asam amino aromatik. Aromatik cirinya dia mengandung seperti ini ya, gugus, tapi di dalamnya ada ikatan C terkonjugasi. Seperti ini. Nah, ini disebut sebagai fenilalanin, tirosin, dan juga triptofan. Jadi masuk dalam klasifikasi asam amino aromatik. Kemudian asam amino polar tetapi tidak bermuatan ya, atau uncharged. Di sini polar, kenapa polar? Kita lihat di sini ada gugus OH, ya, ada gugus hidroksil. Gugus hidroksil ini nanti bisa berikatan gitu ya dengan asam amino yang lain yang memiliki gugus hidroksil juga, atau misalnya berikatan dengan pelarutnya adalah suatu air gitu ya. Nah, dia bisa berikatan dengan ikatan hidrogen tadi yang bisa dilihat. Jadi dia bisa bersifat polar. Terionin juga mengandung OH. Kemudian cysteine dia masuk polar karena SH di sini atau sulfur. Nah, ini juga bisa larut di dalam air. Kemudian ada asparagin dan juga glutamat. Nah, ada atau glutamin ya di sini. Nah, di sini mengandung gugus NH2 ataupun amina, dia juga sifatnya itu dapat larut di dalam air. Nah, dikatakan uncharged atau tidak bermuatan karena di sini kalau kita lihat jumlah muatan positif dan negatifnya seimbang ya semuanya. Untuk positifnya 1 ada di sini, negatifnya hanya 1. Selanjutnya tadi untuk yang polar kemudian positif charge ya, atau muatannya positif. Di sini kita hitung muatannya, kita lihat yang negatif hanya 1, positifnya hanya 2. Jadi dia dikatakan sebagai asam amino yang bermuatan positif.
Contohnya adalah lisin, kemudian ada histidin dan juga arginin. Itu juga bisa dilihat dari jumlah muatannya ya. Untuk muatan yang negatif, kita lihat ada di aspartat dan juga glutamat. Nah, ini kita lihat bahwa muatan negatifnya dia lebih banyak. Misalnya di sini ada 2 karbonilnya, sedangkan aminanya hanya 1. Di sini juga, jadi dia lebih memiliki muatan yang negatif. Selanjutnya tadi klasifikasi asam amino. Nah, kita masuk lagi ke protein gitu ya. Tadi ya masih ingat ya, protein tersusun dari monomer asam amino 1 dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat strukturnya ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah struktur primer. Jadi struktur primer itu merupakan gabungan antara asam amino yang membentuk rantai tunggal atau lurus. Jadi linear gitu ya, lurus ikatannya seperti ini gambarannya. Misalnya ini gabungan antara asam amino lisin, kemudian glisin, leusin, dan lain-lain. Ini singkatannya tadi ya biar memudahkan. Jadi paling sederhana intinya ya, kalau primer ya berarti lurus aja gitu bentuk ikatan asam amino satu dengan lain. Selanjutnya yang cukup banyak adalah ini struktur sekunder di dalam tubuh. Jadi struktur sekunder ini dia memiliki struktur berupa alpha helix ataupun beta plated sheet. Jadi alpha helix ini atau berupa pilin ini masuk dalam struktur yang sekunder, kemudian beta plated juga. Nah, ini contohnya ya. Kalau untuk alpha helix seperti ini, seperti pilinan yang paling sering kalian lihat DNA misalnya. Nah, bentuknya seperti ini, jadi seperti berupa pilinan ya, jadi disebut alpha helix. Sedangkan struktur yang dimaksud dengan bentuk yang beta plated sheet ini seperti ini ya, seperti lipatan kertas kalau dilihat. Nah, ini terjadi karena nantinya ada hubungannya dengan ikatan-ikatan yang terbentuk di antaranya gitu ya. Karena tadi ya, karena sifat asam amino satu dengan yang lain dan juga muatannya bisa beda-beda, tentunya nanti akan interaksinya juga akan beda-beda dan membuat protein itu memiliki struktur yang beda juga gitu ya hubungannya. Nah, untuk struktur tersier berarti dia adalah gabungan antara baik itu primer maupun sekunder, kemudian ikatan antar keduanya itu bisa distabilkan dengan adanya ikatan disulfida tadi ya, S dengan S, ataupun ikatan hidrogen, ada juga ikatan dipol ion gitu dan lain-lain, tadi contohnya sudah saya sampaikan juga. Nah, seperti gambaran untuk tersier seperti ini bentuknya ya, sudah cukup kompleks gitu karena dia gabungan antara kedua atau ketiganya. Nah, ini ada yang disebut juga sebagai random coil ya. Random coil ini dia bentuknya nggak seperti alpha helix atau beta plated gitu karena di dalam tubuh tentunya interaksinya kompleks sekali gitu. Ini hanya memudahkan supaya saintis gitu mudah mengklasifikasikannya supaya nanti sifatnya juga mudah digolongkan. Misalnya sifatnya mudah larut dalam air atau tidak. Nah, ini bisa juga dilihat dari strukturnya. Nah, yang keempat adalah struktur kuartener. Jadi struktur kuartener ini hasil interaksi dari beberapa molekul tersier. Nah, molekul tersier di sini disebut sebagai subunitnya si kuartener. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 subunit. Nah, ini lebih kompleks lagi nanti. Nah, ini contohnya misalnya ada di molekul hemoglobin. Nah, dia memiliki struktur kuartener. Nah, selanjutnya tadi sudah kita bahas untuk strukturnya. Dan yang selanjutnya adalah protein, kita bedakan menjadi jenis konformasi.
Bagaimana, Mbak? Tadi ada yang masuk suaranya? Oke, sudah ya. Eh, Coba tetap fokus ya. Maksudnya kalau ingin mendengarkan, silakan dengarkan. Jangan sambil mengerjakan yang lain atau lebih baik ya mending nggak usah masuk kuliah gitu ya. Kalau tadi ya saya dengar sambil ketawa. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada konformasi protein, jenisnya ada fibros atau fibril ya. Nanti yang kedua itu jenisnya ada globular yang tadi saya sempat singgung seperti bola gitu ya. Nah, ini untuk fibros protein, contohnya adalah kolagen. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya itu dia seperti rod ya, long rod di sini atau tabung gitu ya. Tabung berpilin, nah, ini disebut dia masuk sebagai helix juga ya. Kalau alpha helix kan hanya satu, misalnya di sini yang warna pink saja atau warna green saja atau warna biru saja. Ini alpha helix, tapi karena dia bergabung dari 3 jenis uh, asam amino gitu atau 3 jenis pilinan, maka disebut sebagai triple helix. Nah, kolagen di sini atau jenis protein fibros ini dia tidak larut di dalam air. Jadi misalnya kalian melakukan penelitian gitu ya, penelitian ingin melakukan isolasi kolagen. Nah, yang perlu diingat bahwa dia tidak larut dengan air. Nah, biasanya di sini dibantu dengan nantinya perubahan pH supaya nanti dia konformasinya berubah. Karena konformasi protein ini bisa berubah nanti karena adanya faktor-faktor seperti pemanasan, kemudian ada asam basa ataupun ada logam. Sebentar ya, gimana? Nanti Mbak saya ngajar dulu. Ya, ya. Nah, kayak kita lanjutkan lagi ya. Tadi dari mana tuh? Ya saya jadi lupa. Oh ya, tadi ya pengaruh perubahan konformasi ini bisa berubah dari beberapa faktor. Nah, perubahan konformasi ini bisa dia tidak merubah ini ya, kalau kalian perlu pahami, dia tidak merubah susunan susunan asam aminonya. Dia bentuknya tuh sama dengan sebelum berubah konformasinya. Tetapi dia misalnya hanya berubah tadinya polar menjadi non polar gitu. Karena tadi ya karena bentuknya si protein kan berpilin ya, misalnya berpilin ataupun bentuknya globular seperti ini. Nah, kalau konformasinya pertama misalnya dia larut dalam air bentuknya seperti inilah kalau kalian bayangkan misalnya telur ya. Telur dia kan kalau misalnya dimasukkan ke air dia ya bisa, tapi walaupun itu dia tidak larut sempurna ya karena kan dia kompleks, ada lipidnya juga. Tetapi dia mudah dicampurkan gitu ya kalau dalam suatu larutan berair. Tetapi setelah nanti direbus apa namanya telur ya, dia menjadi akan sulit larut ya karena mengalami denaturasi. Nah, denaturasi itu sebenarnya perubahan konformasi gitu yang tadinya lebih ke arah polar yang tadi sebelum direbus ya. Kemudian setelah direbus karena ada pemanasan dia berubah konformasinya menjadi non-polar. Nah, kenapa bisa berubah gitu? Karena yang awalnya misalnya eh, tadi ya karena protein ini terdiri dari asam amino, dia mengandung gugus-gugus. Ada yang karbonil, ada yang ada yang aminah, kemudian ada juga yang terdiri dari susunan rantai karbon. Nah, kalau dia sifatnya non polar pertama berarti gugus-gugus yang ada di luar di sini adalah yang hidrofilik, yang suka air. Nah, contohnya seperti karbonil, amina itu, kemudian sulfur itu semua suka air ya. Jadi nanti rantai karbon, kemudian misalnya aromatisnya ada dia di bagian dalam, bentuknya seperti itu ya, karena dia menyesuaikan dengan suasana. Nah, selanjutnya tadi misalnya
telur yang direbus karena proses pemanasan mengalami denaturasi, dia akan berubah konformasinya. Yang non polar yang tadinya ada di dalam bentuknya, dia akan berbalik gitu, dia akan berubah bentuknya jadi non polar ada di bagian luar. Nah, hal tersebut yang membuat si telurnya tersebut lebih akan sulit larut gitu karena sudah berubah konformasinya, dan biasanya kalau sudah berubah konformasi akan sulit mengembalikannya, walaupun bisa ya, karena reversible bisa, tetapi sangat lamban sekali perubahannya. Bahkan ya karena lamban sekali sudah dianggap saja tidak, beberapa tidak bisa kembali lagi ya ke konformasi awal. Nah, contohnya di sini kolagen gitu, kembali lagi ya. Kolagen ini dia berada misalnya ada di bagian tulang gitu, di bagian luar tulang gitu, walaupun tulang kan nanti tulang itu sendiri kan lebih banyak kalsiumnya ya, tetapi di luar tersebut jadinya apa sih namanya tuh, pengikat satu dengan yang lain, seperti misalnya otot gitu kan, jadi ada jaringan penghubungnya gitu, karena nggak mungkin kan misalnya tulang tangan gitu, jari sama telapak gitu, dia semuanya hanya apa, kalsium aja gitu. Nah, itu sulit akan menggerakkannya gitu. Nah, nanti ada connectingnya di situ, ada connecting di antara tulang-tulang tersebut. Nah, itu contohnya adalah protein kolagen di sini. Selanjutnya, kolagen ini tersusun dari 3 asam amino, walaupun sebenarnya nggak hanya 3 ini ya, lebih dari 3 asam amino ini, tapi yang paling dominan adalah 3 asam amino ini, yaitu adalah glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Jadi kalau kalian melakukan karakterisasi kolagen gitu, nah 3 asam amino inilah yang harusnya nanti presentasenya paling besar dibandingkan asam amino yang lain. Nah, selanjutnya untuk jenis konformasi protein yang bentuknya masih fibros adalah keratin. Keratin yang ada misalnya di wol, kemudian kain wol ya, atau benang wol, ataupun di rambut, itu juga jenisnya fibros. Selanjutnya ada juga yang jenisnya ada di silk gitu ya. Nah, itu bentuknya beta sheet yang tadi berupa lipitan seperti lipatan kertas. Kemudian contohnya protein yang ada di otot itu masuk juga fibros. Ini ada contohnya adalah asam aminoaktin dan juga miosin. Nah, kalau kita lihat di sini bedanya, jadi walaupun nantinya mereka beda untuk karakternya ya, walaupun dia masuk dalam konformasi yang sama gitu, konformasinya tetap masuk dalam fibros protein. Jadi kolagen dan juga silk fibroin. Nah, di sini bentuknya kalau kolagen tadi kan helix ya, berupa triple helix, sedangkan kalau silk fibroin ini adalah beta plated sheet. Itu kalau kita lihat, walaupun secara luarnya mungkin tidak bisa terlihat secara detail, cuman kalau misalnya di ultra mikroskop nanti akan terlihat gitu perbedaan susunannya. Nah, selanjutnya keratin. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak gambar di sini? Ada seorang wanita rambut panjang, kemudian nanti di bagian ujung di sini rambutnya berubah nih. Ini proses apa? Kira-kira saya ingin menjelaskan proses apa? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Ditunjuk enggak, Bu? Ditunjuk ini dulu, yang bisa dulu, yang bisa. Kalau nggak ada berarti coba ditunjuk. Ada yang ingin menyampaikan? Nanti saling melengkapi, nggak apa-apa. Nggak harus benar semua, silakan.
Oke, Mas Hendri, Bu. oke, Mas Henry, silahkan. Raise hand ya. Halo, Bu. Kalau ini kalau gambarnya, kalau menurut saya ini menjelaskan tentang konformasi protein. Tadi kan asam amino kan tipenya ada yang tetra, pasangannya 4, 3, 2 lah. Ini eh, asam aminonya ini mengalami konformasi atau perubahan gitu, Bu. Jadi berlipat-lipat, berarti yang awalnya pasangannya cuma 1, 2 harus berlipat jadi tetra, mungkin gitu. Maaf kalau salah. Tahu saya cuma itu. Ya, oke, terima kasih Mas Henry. Bisa masuk seperti itu. Bisa dilengkapi lagi mungkin untuk bisa menjelaskan ini. Misalnya saya berikan suatu gambar nih. Mungkin saja gitu ya, saat ujian saya mengeluarkan itu saja. Coba jelaskan gambar berikut. Ya udah kalian jelaskan apa yang kalian ketahui, kalian kembangkan gitu dari suatu gambar ini. Soal apa saja yang perlu dibahas. Bagaimana selain tadi Mas Henry ada yang ingin melengkapi lagi, lebih detail lagi? Oke, belum ini ya, mungkin nanti sambil disampaikan nggak apa-apa, mungkin harus dibuka dulu oleh saya. Jadi, atau mau ditunjuk nih Mas Fatki? Coba ditunjuk satu deh. Ditunjuk gak apa-apa ya. Ya, oke. Yang eh, jarang. Oh, kemarin yang assalamualaikum. Apa jawab salamnya semangat Cynthia, Bu. Oh iya, oke. Oke, Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Halo. Mbak Cynthia, join. Hilang dari Zoom. Apa di Oke. Oh, ditunjuk langsung hilang berarti. Oke, oke, next. Eh, Yang lain. Mas Nekerio, monggo. Salah nggak apa-apa. Oke, silakan Mas Nikerio. Gimana? Ada pendapat? Halo. Halo Bu. Oh ya, makasih. Kalau menurut saya itu kan untuk apa namanya hanya menambahkan saja ya Bu ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa, Mas. Bentar Bu. Jadi itu kan apa namanya di gambarnya itu kan ada perempuan yang pertama rambutnya lurus gitu, kemudian dia keritingin pakai alat keriting, terus itu rambutnya jadi keriting kan Bu. Nah itu kan terjadi proses produksi. Nah itu berarti ada proses denaturasi keratin. Halo? Suaranya hilang ya di saya? Iya, Bu. Mic-nya gelak-gelak tapi ya kedengeran suaranya. Oke, gangguan sinyal ya, Mas Nikerio? Iya Bu, emang agak putus-putus Bu sinyalnya. Oh, oke. Ya, terus gimana, Mas? Coba. Ya jadi kesimpulan yang dapat saya ambil itu denaturasi keratin itu berarti apa namanya kerusakan pada kadar apa namanya ya kadar proteinnya gitu Bu. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Mas Nikerio. Terima kasih atas feedback-nya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat gambarnya, ada seorang perempuan yang rambutnya lurus, panjang gitu. Nah, selanjutnya di bagian akhir di sini
berubah ternyata rambutnya keriting. Nah, tadi keratin itu banyak ada di rambut. Nah, keratin dia mengandung banyak asam amino sistein di sana. Sistein kalau tadi masih ingat, dia mengandung gugus SH di sana atau gugus sulfur. Nah, gugus sulfur yang di sini yang berinteraksi atau memberikan bentuk rambut gitu ya. Kalau misalnya rambutnya keriting, berarti di sana kandungan sisteinnya itu semakin besar gitu. Karena di sini terjadi karena adanya interaksi di sulfida gitu ya. Nah, di sini pada proses pengeritingan rambut misalnya, yang pertama susunan antara asam amino sistein yang satu dengan sistein yang lain seperti ini membentuk jembatan di sulfida atau ikatan di sulfida. Nah, selanjutnya pada proses pengerintingan kita perlu memutus ikatan ini karena kan ikatannya kuat ya. Ikatan di sulfida ini kita putus dengan zat pereduksi atau selain itu sebenarnya bisa juga dengan menggunakan pengatur pH ya. Jadi misalnya kita tambahkan senyawa tio gitu, tambahkan senyawa tio, nah nanti akan berubah pH suasananya. Jadi nanti dia bentuknya juga akan berbeda gitu ya untuk muatannya. Kemudian setelah diberikan reduksi misalnya di sini, nanti ikatan disulfidanya dia akan putus, kemudian dia akan membentuk sulfida di sini SH, di sini SH. Nah, ini ikatannya jadi terbuka supaya nanti memudahkan rambutnya itu dibentuk menjadi keriting. Itu contohnya. Nah, sini karena ikatannya sudah terbuka, maka dibentuklah dengan alat bantu tertentu, misalnya pengeriting roll di sini ya, supaya nanti bentuknya sesuai keriting yang diinginkan. Nah, setelah itu, setelah di-roll, nah nanti ada tahap pengoksidasi. Nah, tahap pengoksidasi di sini nanti dia akan kembali lagi menjadi ikatan disulfidanya karena di sini bentuknya sudah sesuai yang diinginkan. Kemudian diberikan zat pengoksidasi. Tentunya di sini bukan pengoksidasi yang seperti di lab ya. Kalau kalian mungkin pernah mengkeriting rambut, tahu ya misalnya suatu krim gitu, krim rambut. Nah, bentuknya sudah dalam bentuk produk seperti itu. Nah, jadi nanti setelah ditambahkan zat pengoksidasi, nanti dia akan kembali lagi membentuk ikatan disulfidanya. Nah, untuk rambut yang keriting yang dibuat seperti ini, lama waktunya bagaimana gitu? Ya lama waktunya sampai bisa bertahan gitu ya. Paling maksimal adalah sampai nanti rambut aslinya tumbuh lagi gitu. Rambut aslinya kan lurus ya. Tetapi hanya karena dirubah gitu ya, di salon dimodifikasi, nanti kalau misalnya rambut aslinya sudah panjang tumbuh lagi ya nanti yang tumbuh ada yang lurus gitu. Nanti semakin lama nanti bentuk keritingnya pun nanti akan hilang. Nah, selanjutnya untuk rebonding sama. Jadi kalau misalnya yang pertama bentuk aslinya, kalau kalian rambut aslinya keriting nih, kalian ingin di rebonding gitu. Di rebonding menjadi lurus. Nah, di sana terjadi proses denaturasi gitu, karena ada pemutusan ya, ada pemutusan ikatan sulfida. Jadi diluruskan di sana. Ada senyawa-senyawa ada produk-produk tertentu yang di dalamnya bisa sebagai produksi atau pengoksidasi atau bisa juga dengan kalau kalian bisa lakukan di rumah kan dengan misalnya pakai panas aja ya dengan alat rebonding gitu nanti dipanaskan nah dia bisa berubah konformasinya tadi ya yang tadinya keriting bisa menjadi lurus karena di dalamnya itu konformasi sistein yang ada di keratin itu berubah. Jadi menjadi di sini pengaruhnya karena adanya panas bisa terjadi. Kemudian asam basa juga bisa karena tadi pengaruh pH. Kemudian alkohol juga bisa merubah atau melakukan denaturasi. Contohnya misalnya
ini ya, kalau hand sanitizer dia kan mengandung alkohol. Nah, tentunya dia yang kita tidak inginkan kan suatu bakteri yang tentunya di dalamnya ada protein. Nah, dengan mekanisme tertentu nanti si alkohol itu akan masuk gitu ya, masuk ke dinding selnya, kemudian nanti akan menyerang protein RNA ataupun DNA yang ada di bakteri sehingga nanti jadi lisis, dia mengalami penghancuran. Kemudian logam berat juga bisa karena logam berat ini bisa berinteraksi dengan protein membentuk suatu kompleks gitu ya, bisa berikatan. Jadi si protein-protein tertentu ini suka terhadap logam-logam berat. Jadi kalau ada kehadiran, makanya kalau logam berat ini terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh, kan ada yang tidak diperbolehkan ya, seperti misalnya Hg, kemudian Pb. Nah, itu kan kalau bisa tidak masuk dari luar. Karena nanti kalau masuk keluar contohnya seperti ini gitu ya. Dia bisa mengalami penggumpalan nanti di dalam tubuh gitu karena si protein ini suka gitu berinteraksi dengan logam-logam berat. Nah, selanjutnya ini tadi protein dari bentuk konformasinya ada yang fibros, dibagi menjadi contohnya ada 4 jenis ya. Ada kolagens, ini berada di mana saja contohnya. Kemudian ada elastin, keratin, dan juga miosin. Nah, kita masuk ke globular. Tadi sudah dibahas tentang fibrilnya. Nah, bentuk yang globular di sini, jadi bentuknya seperti ini ya, gabungan bentuk suatu bola gitu. Contohnya di sini ada di hemoglobin ataupun di mioglobin. Kalau mioglobin di sini dia masih dalam bentuk tersier. Kalau tadi masih ingat ya, tersier, struktur yang tersier, sedangkan kalau hemoglobin sudah bergabung antara unit tersier satu dengan yang lain membentuk suatu kuartener. Nah, di sini bedanya kalau untuk hemoglobin dia mengangkut oksigen dalam darah. Sedangkan kalau mioglobin mengangkut atau menyimpan oksigen dalam otot. Nah, letaknya sudah berbeda. Jadi nanti dia jenis strukturnya juga beda. Nah, globular protein ini sebenarnya dia larut di dalam air. Nah, seperti tadi ya, kalau telur itu sebenarnya bisa larut dalam air tentunya dengan kondisi jumlah air yang banyak gitu ya, nggak hanya misalnya 1 gelas aja, maksudnya sudah sampai kelarutan jenuhnya. Sedangkan kalau sudah terjadi denaturasi tadi karena perubahan konformasi dia jadi berubah ya, yang awalnya misalnya tadi yang nonpolar ada di yang nonpolar ada di bagian dalam di sini, gugus-gugusnya nanti berbalik arah. Nah, selanjutnya hampir semua enzim dia bentuknya adalah globular proteinnya. Dan fungsinya kalau enzim tentu untuk mengkatalisis suatu proses reaksi biokimia di dalamnya ya. Jadi nanti enzimnya tertentu ya, misalnya enzim untuk memutus ikatan peptida gitu ya, itu nanti beda-beda untuk memutus ikatan disulfida juga itu bisa terjadi yang ada di dalam tubuh. Nah, ini ada 2 jenis contohnya, ada albumin ataupun globulin. Kalau albumin contohnya adalah putih telur, kemudian globulin ini antibodi dan juga enzim masuk ke jenis globulin. Nah, di sini untuk zwitterion yang tadi sempat saya singgung, jadi zwitterion ini dia di mana kondisinya itu suatu asam amino memiliki muatan positif dan negatif yang seimbang gitu. Di sini kalau kalian lihat untuk strukturnya, nah zwitterion ini berhubungan dengan isoelektrik. Jadi kalau asam amino dalam bentuk zwitterionnya seperti ini, zwitterion misalnya suatu glisin kan bentuknya secara umum seperti ini, ada NH2 kemudian ada karbonil. Nah, dalam bentuk zwitterionnya dia positif dan negatifnya seimbang. Nah, di mana pada kondisi zwitterion ini nanti kita bisa lihat
titik isoelektriknya. Nah, dikatakan bahwa titik isoelektrik adalah pH di mana saat zwitter ion ini memiliki muatan 0. Nah, biasanya kalau untuk asam amino yang non polar ataupun polar yang dia netral ya, yang tidak bermuatan, dia berada pada pH 5,1 sampai 6,3 titik isoelektriknya pada keadaan zwitter ion. Nanti untuk yang polar bermuatan akan beda lagi. Nah, nanti fungsinya apa? Misalnya seperti ini. Glisin ya, kalau glisin contohnya, glisin ini memiliki titik isoelektrik pada pH 6 atau pada keadaan zwitter ionnya dengan muatannya 0 atau 0 itu pada pH 6, sehingga nanti pada pH di bawah 6 di bawah 6 dia akan mengalami kondisi di mana asam amino itu memiliki muatan positif 1 ya. Positif 1 ini berasal dari gugus amina di sini. Dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, selanjutnya apabila dilakukan perubahan kondisi menjadi pH-nya 6 di atas 6, berarti nanti glisin akan memiliki muatan yang negatif. Negatif 1. Nah, itu berasal dari gugus karbonil di sini ya tadi. Nah, kalau digambarkan melihatnya seperti ini, contohnya alanin. Alanin memiliki PI pada pH 6. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya ada soal gitu ya, ada suatu problem. Nah, suasananya saya ingin bentuk menjadi pH-nya di atas 10 gitu atau di atas 6. Berarti nanti muatannya itu lebih ke positif atau negatif. Nah, ini sebagai dasar juga gitu ya rekan-rekan di laboratorium medik melakukan analisis dengan menggunakan PCR ya, kalau suatu virus gitu misalnya dipolimerisasi kemudian dianalisis dengan alat PCR, ataupun nanti kan ada proses pemisahan terlebih dahulu. Nah, pemisahan itu kan ada katoda dan ada juga anoda. Kalian perlu ketahui misalnya katoda berarti senyawa-senyawa yang positif atau negatif yang lebih bergerak ke arah katoda gitu. Nah, sebaliknya nanti anoda juga yang positif atau negatif yang lebih suka ke anoda. Itu yang perlu kalian ketahui itu ya. Jadi kalau harus berlawanan arah gitu ya dengan katoda ataupun anodanya. Misalnya kita ingin di sini bermuatan positif, bermuatan negatif, berarti nanti akan ke arah yang ke katoda misalnya seperti itu, yang sebalik dengan muatan yang sebaliknya. Nah, secara umum seperti ini untuk pengaruh pH di dalam asam amino. Jadi contohnya seperti ini ya, misalnya dengan perubahan yang di baris awal ini dengan perubahan nilai H+, di mana misalnya pH H+-nya naik itu atau ke arah asam. Jadi nanti PI-nya lebih besar di sini. Kalau untuk pH sama dengan PI, nah ini yang ada di dalam zwitter ion contohnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan asam aminonya. Nah, untuk PI ini bisa diketahui dari mana? Nah, ini bisa diketahui dari referensi kalau misalnya nanti kalian butuhkan gitu ya. Jadi ada referensinya, ini suatu konstanta. Tuh, jadi misalnya asam amino lisin dengan sistein nanti PI-nya dia akan beda. Nah, nanti tinggal disesuaikan kalian ingin membuat suasananya apa supaya nanti muatannya juga yang diinginkan muatannya positif kah atau negatif kah. Nah, selanjutnya untuk zwitter ion apabila dia polar, tetapi tadi ya dia bermuatan positif atau bermuatan negatif, atau disebut sebagai asam amino yang lebih asam atau yang basa. Nah, dia memiliki PI kalau yang asam 2,8 hingga 3,2, sedangkan untuk yang basa
dia memiliki PI 7,6 hingga 10,8. Nah, ini contohnya asam aspartat. Asam aspartat kita lihat di sini dia memiliki Zwitter ion atau pada PI 2,8. Nah, kita lihat di sini kalau suasananya nanti dibentuk pH 7, berarti muatannya apa? Oh, ternyata setelah dilihat muatannya -1. Nah, ini berasal dari mana? Di sini ya ada 2 karbonil. Karena di asam aspartat itu memiliki 2 karbonil. Selanjutnya apabila diberikan basa lagi ke arah pH ya di atas 10, dia muatannya berapa? Ternyata muatannya 2, -2 ya, karena berasal dari nih karbonil. 2 karbonil. Sedangkan tadi apabila dari keadaan Zwitter ion ingin diasamkan pada pH kurang dari 2, dia akan memiliki muatan yang positif gitu. Karena di sana kan ion H-nya akan lebih banyak gitu, karena akan lebih masuk gitu ya di dalam gugus-gugus karbonil. Oke, untuk pendahuluan protein saya rasa cukup. Ini hanya pengetahuan umum saja untuk DNA. Misalnya DNA itu kan terdiri dari beberapa asam amino. Nah, pilinannya seperti ini. Misalnya tadi singkatannya ya ada adenin, kita singkat sebagai A supaya memudahkan. Kemudian ada timin, kita singkat sebagai T. Nah, untuk setiap pilihan tersebut nanti ada interaksi keduanya ya dengan interaksi ikatan hidrogen atau misalnya antara asam amino satu dengan yang lain itu ikatannya adalah ikatan peptida ataupun disulfida. Ini contoh lain ada guanin dan juga sitosin. Ini untuk panjangnya gitu ya, kalau dilihat secara mikroskop ultramikroskop gitu ya dengan bantuan ada misalnya dengan TEM ya, transmission electronic mikroskop, itu bisa melihat gitu dengan ukuran misalnya di sini ukuran dari suatu DNA satu monomernya saja itu kecil sekali kalau dibayangkan 1,08 nanometer. Nanti dia tersusun menjadi pilihan yang lebih panjang di dalam tubuh. Nah, di sini untuk sintesis protein, nah ini biasanya nanti akan dibahas di materi metabolisme protein ya, di teori. Itu bagaimana suatu protein ini terbentuk, kemudian nantinya memiliki fungsi masing-masing. Tadi ya fungsinya ada yang sebagai pengatur, kemudian sebagai simpanan energi, dan lain-lain. Oke, untuk pendahuluannya dari saya cukup sekian. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi untuk penjelasan praktikum. Oke, silakan Mbak